Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Zikri Firdausi, nomor NIM 721141974. Di sini saya akan menjelaskan bab 11, yaitu tentang sistem pendukung pengambilan keputusan. Pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Pemecahan masalah atau problem solving terdiri atas respon terhadap hal yang berjalan dengan baik, serta terhadap hal yang berjalan dengan buruk dengan cara mendefinisikan suatu masalah atau problem. Lalu pembuatan keputusan atau decision making merupakan suatu tindakan memilih di antara berbagai alternatif solusi pemecahan masalah. Keputusan diartikan sebagai tindakan pilihan dan seringkali diperlukan untuk mengambil banyak keputusan dalam proses pemecahan satu masalah saja. Fase pemecahan masalah. Di sini terdapat 4 poin penting. Yang pertama ada aktivitas intelijen, yaitu mencari di sekitar lingkungan kondisi yang harus dipecahkan. Lalu ada aktivitas perancangan, yaitu menemukan, mengembangkan, dan menganalisis tindakan yang mungkin akan dilakukan. Lalu ada aktivitas pemulihan, yaitu memilih tindakan tertentu dari beberapa tindakan yang tersedia. Lalu ada aktivitas pengkajian, yaitu memeriksa pilihan-pilihan yang lalu. Kerangka pemikiran pemecahan masalah. Terdapat dua model, yaitu pertama model sistem umum. Model sistem umum merupakan suatu sistem dalam perusahaan yang mengidentifikasi elemen-elemen penting yang harus ada serta aliran data, informasi, dan keputusan yang menghubungkan elemen-elemen tertentu. Model lingkungan. Model lingkungan merupakan model yang berfungsi untuk memahami lingkungan, perusahaan, dan interaksi antara perusahaan dan masing elemen dalam bentuk aliran sumber daya. Memilih solusi terbaik. Harry Mintzberg, seorang ahli teori manajemen, telah mengidentifikasikan melalui 3 pendekatan, yaitu yang pertama analisis, yang merupakan evaluasi pilihan-pilihan secara sistematis dengan mempertimbangkan konsekuensi pilihan tersebut pada tujuan organisasi. Yang kedua ada penilaian, merupakan proses pemikiran yang dilakukan oleh seorang manajer. Lalu ada penawaran, merupakan negosiasi antara beberapa manajer. Struktur permasalahan. Yang pertama ada masalah terstruktur, yang terdiri atas unsur dan hubungan antara berbagai elemen yang semuanya dipahami oleh orang yang memecahkan masalah. Masalah yang tidak terstruktur. Ini merupakan masalah yang tidak memiliki elemen atau hubungan antar elemen yang dipahami oleh orang yang memecahkan masalah. Lalu ada masalah semi terstruktur, merupakan masalah yang terdiri atas beberapa elemen atau beberapa hubungan yang dipahami oleh si pemecah masalah dan beberapa yang tidak dapat dipahami. Jenis keputusan. Keputusan terprogram, yaitu keputusan yang bersifat relatif dan rutin dalam hal prosedur tertentu, digunakan untuk menanganinya sehingga putusan tersebut tidak perlu dianggap de novo atau baru setiap kali terjadi. Lalu ada keputusan yang tidak terprogram, yaitu keputusan yang bersifat baru, tidak terstruktur, dan penuh dengan konsekuensi. Permodelan matematika. Terdapat 3 model. Pertama model fisik, model yang dibuat untuk mencapai tujuan yang tidak dapat dipenuhi oleh benda sesungguhnya. Lalu ada model naratif, model yang menggambarkan entitas dengan kata-kata yang terucap atau tertulis. Lalu ada model grafis, model yang menggambarkan entitas abstraksi garis, simbol, atau bentuk. Penggunaan model. Memberikan pengertian, yaitu model biasanya lebih sederhana dibandingkan entitasnya sehingga mudah untuk dimengerti. Memfasilitasi komunikasi, yaitu model yang dapat mengomunikasikan informasi secara cepat dan akurat kepada orang-orang. Memprediksi masa depan, yaitu model matematis yang dapat memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi tidak 100% akurat. Kelas model matematis. Model statis atau dinamis. Model statis tidak melibatkan waktu sebagai salah satu variabel, bersifat cuplikan keadaan. Sedangkan model dinamis melibatkan waktu sebagai variabel. Yang kedua, model probabilitas atau deterministik. Probabilitas adalah kesempatan sesuatu akan terjadi, sedangkan jika tidak melibatkan probabilitas disebut deterministik. Model optimasi atau suboptimasi. Optimasi memilih solusi terbaik dari berbagai alternatif, sedangkan suboptimasi melibatkan manajemen dalam pengambilan keputusan. Kelebihan pemodelan. Proses pemodelan dapat menjadi pengalaman belajar. Manajer akan selalu mempelajari sesuatu yang baru mengenai sistem sesungguhnya melalui proyek pemodelan. Lalu yang kedua, kecepatan proses simulasi dapat memungkinkan sejumlah besar alternatif yang dapat dipertimbangkan. Yang ketiga, model memberikan kemampuan prediksi pandangan ke masa depan. Lalu ada kelemahan permodelan. Kesulitan untuk membuat model sistem bisnis ini akan menghasilkan model yang tidak mencakup semua pengaruh terhadap entitas. Kemampuan matematis tingkat tinggi dibutuhkan untuk merancang model yang lebih kompleks. Selain itu,
Kemampuan semacam ini juga diperlukan untuk menginterpretasikan output dengan baik. Kecerdasan buatan atau AI. Kecerdasan buatan adalah aktivitas penyediaan mesin seperti komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang akan dianggap sama cerdasnya dengan jika kemampuan tersebut digunakan oleh manusia. Wilayah AI. Ada sistem pakar. Sistem pakar merupakan program komputer yang berusaha untuk mewakili pengetahuan keahlian manusia dalam bentuk heuristik. Lalu yang kedua ada jaringan saraf tiruan. Meniru fisiologi otak manusia. Yang ketiga ada algoritma genetik, memungkinkan pemecah masalah untuk menghasilkan solusi yang lebih baik. Lalu ada agen cerdas, digunakan untuk melakukan tugas yang berkaitan dengan komputer yang secara berulang-ulang. Konfigurasi sistem pakar. Yang pertama ada antarmuka pengguna. Memungkinkan para manajer untuk memasukkan instruksi kepada sistem pakar, basis pengetahuan, bisikan fakta yang menggambarkan masalah serta teknik penggambaran pengetahuan. Mesin inferensi merupakan bagian dari sistem pakar yang melakukan pemikiran dengan cara isi basis pengetahuan dalam suatu urutan tertentu. Lalu ada mesin pengembangan, digunakan untuk membuat sistem pakar. Sistem pengambilan keputusan kelompok. Sistem pengambilan berbasis komputer yang membantu sekelompok orang melakukan tugas yang sama dan memberikan antarmuka untuk digunakan bersama. Letak lingkungan GDSS. Yang pertama, ruang keputusan merupakan tempat sekelompok kecil orang yang bertemu langsung, jaringan keputusan wilayah lokal. Jika tidak dimungkinkan untuk bertemu, maka para anggota dapat berinteraksi melalui LAN. Sesi legislatif. Jika sekelompok orang terlalu besar, maka akan dibutuhkan sesi legislatif. Yang keempat, konferensi yang dimediasi komputer melalui aplikasi konferensi yang secara jarak jauh. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan tentang bab 11. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.